Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh hidup bernapas pada hari ini, sebab kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita boleh bernapas dengan bebas oleh karena kasih Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan yang senantiasa berlimpah-limpah bagi kita. Sebab itu, saudara terkasih, dengan apakah kita membalasnya? Selain dengan memuji dan menyembah Tuhan, dan duduk, diam, tinggal tenang di bawah kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan, seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan. Saudara terkasih, pada hari ini saya bersyukur dapat berjumpa, santai, berbagi-bagi firman, sebab oleh firman Tuhan kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita diberikan iman, saudara terkasih, dan iman itu menjadi mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang berada dalam belenggu dibebaskan. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau membagi-bagi firman di mana kita harus hidup berjalan di dalam Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, dan kita hidup mengandalkan Tuhan, hidup mendengar firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Saudara terkasih, pada hari ini saya membagikan firman yaitu Lukas 10 ayat 40. Saudara terkasih, firman Tuhan berkata, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bila kita renungkan firman ini, saudara terkasih, ini adalah firman yang sungguh saudara terkasih memberikan kita kekuatan. Saudara terkasih, sungguh firman yang sungguh bagus mendidik kita, saudara terkasih, di mana Marta adalah saudara daripada Maria. Ia sibuk, saudara terkasih, melayani sana sini, bekerja, melayani, saudara terkasih. Sementara Maria duduk tenang, tinggal diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, saudara terkasih. Dan Marta berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tidakkah Engkau melihat Marta? Suruhlah dia membantu saya melayani. Tetapi Tuhan Yesus berkata,
Marta, Marta, kenapa engkau menyusahkan dirimu dengan banyak perkara? Maria telah mengambil bahagian yang terbaik bagi dirinya, yang tidak akan pernah diambil orang. Saudara terkasih, betapa kita terkadang, saudara terkasih, kita juga sibuk, saudara terkasih, di dalam pekerjaan, di dalam masalah, di dalam pekerjaan yang tidak gena-gena, saudara terkasih. Kita sibuk, kalau kita sibuk dalam pekerjaan, tidak siap-siap, saudara terkasih. Sehingga kita tidak ada kesempatan untuk memberi kesempatan bagi kita untuk duduk diam di kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, saudara terkasih. Sehingga saudara terkasih, banyak akan terjadi jika kita sibuk, saudara terkasih, melakukan pekerjaan dunia. Kita akan mengalami, saudara terkasih, ketakutan, kekacauan, gundah gulana, saudara terkasih, ketakutan, oleh karena banyak perkara yang kita kerjakan. Kita tidak mau mendengar firman Tuhan, saudara terkasih. Kita tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus berkata, seperti Maria, kita harus duduk di bawah kaki Tuhan. Hanya itu yang penting, saudara terkasih. Kita jangan menjadikan segala kegiatan-kegiatan kita ini lebih penting, saudara terkasih, sehingga kita tidak ada kesempatan untuk duduk diam di kaki Tuhan, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, dengan tinggal diam dan tenang di kaki Tuhan, disitulah letak kekuatanku, saudara terkasih. Bagi kita anak Tuhan, jika kita, saudara terkasih, menghabiskan waktu dengan perkara-perkara, sibuk dengan perkara-perkara yang sia-sia, saudara terkasih, dan jika kita mendengar banyak suara, saudara terkasih, kita tidak banyak mendengar suara Tuhan, maka kita akan mengalami kegoncangan, gundah gulana, ketakutan, saudara terkasih, karena terlampau banyak kesibukan, suara-suara yang kita dengar dari dunia ini. Sebab cuma satu saja yang penting bagi kita, yaitu mendengar suara Tuhan, duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bersekutu di dalam firman Tuhan, saudara terkasih, seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan Yesus. Sebab itu kita, saudara terkasih, harus mengerti bahwa kita terbatas dalam segala hal, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, satu yang penting bagi kita adalah duduk diam di kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan, sehingga firman itu menjadi rema dan menjadi iman, sehingga iman itu menjadi mujizat bagi kita. Jika kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang sia-sia, dengan banyak suara-suara yang kita dengar, bukan suara firman Tuhan, tetapi suara-suara dunia, maka kita akan mengalami kegoncangan, gundah gulana, ketakutan, bahkan kita bisa jauh daripada Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu, Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya selalu menghijau dan menghasilkan buah pada waktunya. Saudara terkasih, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepian aliran air, yang daunnya selalu menghijau dan menghasilkan buah pada waktunya. Dan apapun yang dilakukannya pasti berhasil. Tetapi saudara terkasih, orang fasik tidak begitu. Ia seperti sekam yang ditiup angin. Saudara terkasih, orang fasik tidak tahan pada penghakiman. Begitupun orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab jalan orang fasik menuju kebinasaan, tapi jalan orang benar menuju kepada kehidupan kekal. Orang fasik itu, saudara terkasih, orang yang tidak takut Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan, yang suka berbohong, saudara terkasih. Orang yang jauh daripada Tuhan. Sebab itu kita harus, di mana saudara terkasih, di mana kita hidup berjalan, hidup mendengarkan, bergaul, saudara terkasih. Jika kita bergaul dengan orang fasik, itu akan mempengaruhi hidup kita. Sebab perkataan-perkataan yang sia-sia itu akan menjadi rema di dalam hidup kita, saudara terkasih, dan kita akan hidup seperti orang fasik. Tetapi jika kita hidup, saudara terkasih, bergaul dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, terima rohnya, terima firman-Nya, saudara terkasih, maka kita akan hidup dikuduskan, disucikan. Maka berkat-berkat yang dari Bapa itu datang turun atas kita. Sebab firman Tuhan itu jika ada menjadi rema, menjadi iman di dalam hati kita, kita bisa menarik kuasa dari surga, saudara terkasih, sehingga apa yang tidak ada timbul dalam hati dan pikiran, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, itu yang diberikan kepada kita, saudara terkasih. Jika kita bergaul dengan firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan, saudara terkasih, kita hidup satu roh. Sebab roh Allah itu akan berdiam di dalam kita, saudara terkasih, sehingga kita dikuduskan, disucikan oleh firman Tuhan, sehingga kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Sebab itulah kehendak Tuhan, supaya kita kudus dan suci, hidup benar, agar berkat Tuhan bagi kita tercurah, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, saudara terkasih. Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, saudara terkasih. Sebab itu kita harus menjaga pergaulan kita. Dengan siapa kita bergaul, saudara terkasih? Kita harus tahu dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan seorang pencemooh, kita pun menjadi pencemooh. Jika kita bergaul dengan orang yang suka marah-marah, kita juga akan menjadi demikian. Karena sifat-sifat tersebut akan menular kepada kita, saudara terkasih. Karena kita manusia daging, manusia lemah, saudara terkasih. Karena tabiat dosa ada di dalam diri kita, saudara terkasih. Jika kita bergaul dengan orang berdosa, orang yang suka berbuat dosa, maka kita pun akan melakukannya, saudara terkasih. Tetapi jika kita duduk diam, tinggal tenang, seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan, saudara terkasih, kita mengambil bahagian yang terbaik yang tidak dapat diambil oleh orang lain, saudara terkasih. Oleh karena itu, saudara terkasih, firman Tuhan pada Mazmur 62 ayat 9 berkata, percayalah pada Tuhan setiap waktu,
Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah perlindunganmu. Saudara terkasih, pada Mazmur 2 ayat 9 kita diarahkan, dinasihati supaya percaya kepada Tuhan setiap waktu. Dan curahkanlah isi hatimu kepadanya, sebab dialah perlindunganmu. Sebab itu kita harus, saudara terkasih, bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus, saudara terkasih. Yaitu kita harus mendengarkan firman itu dan merenungkannya siang dan malam, saudara terkasih. Kita harus hidup percaya kepada Tuhan setiap waktu, dan hati kita, curahan hati kita harus kita curahkan kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Jika kita mengalami sakit penyakit, saudara terkasih, kita harus mencurahkan itu kepada Tuhan. Kita katakan dengan iman, dengan bilur-bilurnya, aku telah sembuh. Dan aku sekarang mau mematikan daging ini, dosa ini, dan hidup di dalam kebenaran. Sebab Tuhanku yang menebus aku telah mati bagi dosa-dosaku, telah menanggung dosa-dosaku di kayu salib. Dan aku harus hidup dalam kebenaran dan mematikan segala dosa-dosa, sehingga aku menjadi sembuh, saudara terkasih. Dan Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, firman Tuhan. Bukan kita dekat manusia, saudara terkasih, kita menjadi tenang. Bukan dekat manusia kita menjadi memperoleh sesuatu, saudara terkasih. Malah kita dekat pada manusia, saudara terkasih, kita akan kecewa karena perkataan-perkataan manusia itu, saudara terkasih, kadang-kadang mengandung jerat, saudara terkasih, sehingga kita merasa tersandung, merasa kecewa, saudara terkasih. Tetapi kita harus dekat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, sebab dialah keselamatan kita. Jangan kita mengandalkan manusia, saudara terkasih. Dan juga jangan kita mengandalkan pikiran kita atau kekuatan kita, saudara terkasih. Kita harus mengandalkan Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi rema di dalam hati kita, menjadi iman, sehingga kita dapat menarik kuasa dari surga, saudara terkasih. Sehingga kita yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, saudara terkasih. Sebab itu kita harus berjalan dan bercakap-cakap, percaya kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah keselamatan dan perlindungan kita. Jangan kita ada masalah, kita bicara kepada manusia, kita punya masalah, saudara terkasih, kita bicara kepada manusia, saudara terkasih. Manusia itu kita tidak tahu hatinya, tetapi isi hati manusia itu licik selicik-liciknya, saudara terkasih. Bahkan kita malah diejek, bahkan kita itu karena dosa, karena kau begini. Tetapi jika kita mengadu kepada Tuhan, saudara terkasih, kita dihibur, diberikan kekuatan, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka kamu akan mendapat kelegaan. Belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Pikul aku yang kupasang, sebab ku itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan memanggil kita, saudara terkasih, semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, semua yang menderita sakit penyakit, mari kepadaku, kata Tuhan, dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Pikul aku yang kupasang, sebab ku itu enak dan bebanku pun ringan.
Saudara terkasih, kita harus berjalan bersama Tuhan melewati hari-hari ini, saudara terkasih, dan kita mencurahkan hati kita dan kita bercakap-cakap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sudahkah kita di dalam melakukan pekerjaan, kita bercerita kepada Tuhan, kita sedang menyapu, kita bicara kepada Tuhan, kita dalam bekerja, kita bicara kepada Tuhan. Saudara terkasih, percayalah kepada Tuhan dan curahkanlah isi hatimu kepadanya, sebab Tuhanlah perlindunganmu, saudara terkasih. Oleh karena itu, saudara terkasih, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau, ia menuntun aku ke air yang tenang, ia menyejukkan jiwaku dan menuntun aku di dalam kebenaran. Walau dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Tuhan besertaku. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ia menyediakan makanan di hadapan lawan-lawanku. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan. Saudara terkasih, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jika Tuhan menjadi gembala kita, kita tidak akan kekurangan, saudara terkasih. Ia menuntun kita ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar, saudara terkasih. Ia menyediakan makanan kita di hadapan musuh-musuh kita. Gada dan tongkatnya itulah yang menghibur kita, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, betapa kita ini adalah manusia yang lemah. Saudara terkasih, jangan kita bersandar kepada manusia, kita bersandar kepada kekuatan kita menggunakan akal pikiran kita, saudara terkasih. Tetapi kita harus, saudara terkasih, menjadikan Tuhan itu adalah sahabat kita, tempat kita mencurahkan hati kita, saudara terkasih. Sebab Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Sebab Tuhan itu adalah pengharapanku. Ia memberikan aku hidup, Ia adalah kebangkitan dan hidup, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus lebih mendekat kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus telah mati oleh karena dosa-dosa kita. Jika Tuhan tidak mati bagi dosa-dosa kita, saudara terkasih, dan bangkit, maka kita ini tetap di dalam dosa dan kita manusia-manusia yang binasa, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus bersyukur dan kita harus lebih lagi mengenal Tuhan, yaitu kita mengenal Dia dan kekuatan dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya dan menjadi sama dalam kematiannya, firman Tuhan, sehingga kita dibangkitkan pada waktu Tuhan Yesus dinyatakan, saudara terkasih, bagi kita. Sebab itu, saudara terkasih, seperti Paulus, saudara terkasih, kita harus menjadi seperti Paulus yang berkata, inilah yang kulakukan, aku meninggalkan semua yang di belakangku dan aku menghadapkan ke depan kepada tujuan, dan aku berlari-lari untuk mencapai tujuan, yaitu kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Di mana kita di akhir zaman ini, saudara terkasih, kita harus lebih lagi membaca firman, merenungkan siang dan malam, dan firman itu dia biarlah menjadi rema, menjadi iman kita, sehingga iman itu menjadi mujizat, sehingga kita yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan.
Saudara terkasih, biarlah kita seperti Maria yang duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sebab itulah yang terpenting bagi kita, dan kita bagian itu tidak akan bisa diambil orang. Saudara terkasih, sebab Tuhan senantiasa memberikan kita pertumbuhan. Di dalam Tuhan kita bertumbuh, saudara terkasih. Bukit Sion akan bertumbuh, saudara terkasih, tetapi jika kita hidup di dalam dosa, kita akan binasa sampai ke lubang maut, saudara terkasih. Tetapi jika kita hidup di dalam Tuhan, kita akan selalu diberikan pertumbuhan iman, selalu diberikan pertumbuhan pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Kita akan terbang seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ia seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan kedua sayapnya. Ia berlari tidak menjadi letih, dan ia berjalan tidak menjadi lesu. Saudara terkasih, tetapi anak-anak muda akan menjadi lemah, dan taruna-taruna akan jatuh tersandung. Jika kita hidup di luar Tuhan, kita akan jatuh tersandung, saudara terkasih. Kita tidak akan kuat menghadapi hari-hari ini. Tetapi jika kita hidup di dalam Tuhan, kita akan menjadi kuat. Kita bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi dengan kedua sayapnya. Segala macam badai, topan apapun itu bukan membuat kita menjadi lemah, tetapi kita membuat kita menjadi terbang lebih tinggi lagi, saudara terkasih. Seperti Raja Wali terbang tinggi melintasi awan, melintasi gunung-gunung. Saudara terkasih, begitupun kita. Apapun masalah, keadaan, pencobaan itu, biarlah itu menjadikan seperti angin yang membuat kita bisa terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Sampai disinilah firman Tuhan, saudara terkasih. Biarlah pada hari ini kita senantiasa diberkati oleh anugerah berkat Tuhan. Kita boleh hidup, saudara terkasih, dan biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, di dalam persekutuan yang manis, di dalam penghiburan Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.